jaringan. Sambil dinikmati ya. Buka aja kada apa-apa Kak, kita santai-santai ya lah sesuai dengan aturan yang ada, semampunya. Apabila jaringan bagus, dibuka aja Kak, kada apa-apa. Bisa Malam Pak Dodi. Berapa perpiah, alhamdulillah. Izin Kakak, ini sudah ulun mulai merekam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Tatap Maya. Alhamdulillah kita kemarin 1 minggu sudah di luring atau di luar jaringan atau tatap muka secara langsung menikmati pembelajaran yang ada. Alhamdulillah. Ulun senang sekali bertemu kakak-kakak semua. Alhamdulillah, ibaratnya itu kalau di PJOK itu sebenarnya nyaman yang bertamuan langsung ya lo kak lah. Amun asalkan pagi atau parak-parak aja pembelajaran tuh. Nah, kalau untuk diri ulun seorang pak. Tapi ya kita berdasarkan kodrat zamannya, kita maksimalkan kapasitas yang ada. Oke, terima kasih kakak sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Izinkan ulun memulai kak lah. Pada hari ini izin share screen, tunggu Kak. Tidak lupa juga ulun mengingatkan tugas-tugas kita Kak ya yang di LMS seperti Kakak ketahui bahwa untuk tugas-tugas itu wajib Kak yang di LMS. Jadi ada Bapak pian berkolaborasi antar kawan atau antar teman di sini atau yang di lain, ada Bapak berkolaborasi dalam mengerjakan tugasnya. Yang penting ibaratnya tuh ada yang dinilai Kak Ai. Insya Allah ulun kada mempersulit bagian pian juga. Insya Allah asal bagian pian ibaratnya itu ada nilainya, ada yang kau dinilai gitu nah. Jadi insya Allah ulun maksimalkan nilainya. Oke, terima kasih kakak. Izin berbagi share screen. Untuk pembelajaran kita di Tatap Maya insya Allah yang ke-13 atau 12 Kak ya. 12 Kak ya. Alhamdulillah. Jadi kemungkinan ada beberapa lagi atau sebulan setengah. Tapi untuk Tatap Mayanya sudah berkurang Kak. Mungkin bisa kakak lihat. Ini modul 2 terakhir. Kemungkinan ada modul 3 lagi. Tidak mungkin kerasa aneh bagi kakak yang menjalani. Kalau untuk bagi ulun ya terasa kayak karena ibaratnya ini pengalaman pertama ulun membersamai pian-pian untuk menjadi fasilitator dengan keterbatasan kemampuan ulun, pengetahuan ulun juga. Nah, jadi mungkin ibaratnya itu ulun merasa masih banyak kayak itu nah yang ibaratnya itu kurangnya untuk membersamai bagian pian. Oke, untuk hari ini izin ulun membersamai kakak-kakak dalam modul 2.6 Kak ya. Ulun memperbesar dulu Kak ya. Lebih jelas. Dilihat jelas Kak lah. Kita berakhir jam 21.35 karena kita mulainya jam 25 menit tadi. Oke Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini.
Intan, Ulun, Hafiz Ansari masih membersamai kakak-kakak hebat semua dalam pembelajaran PKG PJOK tentang modul 2.6 dengan tema asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi seperti judulnya Kak ya, asesmen yaitu penilaian. Apa sih otentik? Yaitu penilaian otentik yang secara nyata. Penilaian secara nyata dalam pembelajaran PJOK. Mungkin di sini nanti kita gali bersama-sama seperti modul 2.6 yang Ulun bagi, yang di PDF, yang di grup tadi Kak, bisa kakak-kakak lihat juga di situ banyak contohnya. Apa sih itu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Nah, izin Kak ya di sini Ulun membersamai. Sebelum membersamai, izinkan Ulun memimpin berdoa Kak ya untuk memulai pembelajaran pada malam hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajarannya bermakna bagi kita semua, menjadi amal jariah kita, guru-guru, khususnya kita sebagai guru PJOK. Ini merupakan atau ibaratnya itu ibadah kita untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kakak semua. Semoga kita bisa maksimal pada sesi malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya Kak ya, karena kan Ulun ada agenda siang, jadi Ulun maksimalkan waktunya di malam hari. Jadi insya Allah mohon maaf sebelumnya. Semoga kita bisa maksimal juga pada malam hari ini. Masih dengan kesepakatan yang sama. Yang pertama, bagi kakak-kakak yang bagus sinyalnya bisa menyalakan kamera, dan yang kedua bisa mematikan mikrofon agar nantinya teman-teman bisa fokus mendengarkan dan melihat paparan yang dijelaskan. Yang ketiga yaitu hadir seutuhnya untuk meraih apa yang harus kita dapatkan dari sesi pembelajaran kita pada kali ini. Yang keempat yaitu menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, ada klik raise hand sebelum bertanya. Keenam, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Next. Halo kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah ada 3 ya Kak. Yang pertama, peserta atau kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi diharapkan kakak-kakak memahami tentang pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, kakak-kakak mampu atau dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik penilaiannya. Jadi nanti kita sampai terakhir kayak sampai ke rubrik penilaian. Yang ketiga juga kakak-kakak diharapkan bisa menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh kakak-kakak atau rekan sejawatnya. Jadi bagaimana nanti kita bisa mengidentifikasi atau menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh kakak-kakak. Jadi ada 3 Kak ya, pengamatan kita untuk belajar bersama-sama. Agenda kita kali ini adalah yang pertama refleksi atau review hasil belajar mandiri dari kakak-kakak semua atau pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan. Yang kedua ada diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan refleksi dan pesan kunci. Jadi ada refleksi, ada review atau melihat belajar kita ya, paparan-paparan yang di elemen. Setelah itu ada diskusi, ada presentasi. Jadi kurang lebih nanti seperti yang Ulun lihat tadi ada 30 menit. Nanti kakak dibagi menjadi 3. Dan tapi tenang aja untuk contoh-contohnya ada yang di LMS yang Ulun kasih tadi Kak. Nah, yang Ulun kasih tadi di grup bisa kakak lihat nanti. Di situ ada contohnya, bisa nanti kakak paparkan sesuai dengan keinginan kakak.
Oke, kita dimasuk yang agenda pertama, yaitu refleksi atau review hasil belajar mandiri. Nah, di sini kakak lihat, nanti dulu kak ya, kita buka tentang asesmen otentik dulu, karena masih ada waktu. Izinkan ulun mereview lagi pembelajaran kita yang telah kita lakukan di modul 2.6 ini kak. Kelihatan kak modul LMS-nya kak? Izin beralih. Siap, kelihatan Bang. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kak. Izin kak ya, kita belajar bersama-sama melihat lagi modul 2.6. Apa itu sih observasi penilaian holistik asesmen? Nah, di sini ada di glosarium pengertian-pengertiannya. Mungkin kakak sudah banyak mengetahuinya, akan tetapi izinkan ulun mengulang lagi. Asesmen itu adalah proses pengumpulan atau analisis dan interpretasi informasi tentang pencapaian peserta didik dalam rangka pengambilan keputusan pendidikan. Ini secara kata-katanya kayak ada asesmen formatif, juga penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau dan memperbaiki pemahaman dan keterampilan peserta didik. Kalau asesmen otentik tadi informasi otentik juga yaitu penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi nyata dalam konteks autentik untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik. Dan juga ada asesmen aktif, penilaian yang dilakukan pada akhir satu periode pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian akhir peserta didik dan digunakan sebagai pelaporan hasil belajar. Biasanya di UAS kayak ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester bisa ya untuk formatif. Kalau kayak formatif itu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, kalau yang kita ini adalah asesmen otentik. Nah, penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi nyata dalam konteks otentik untuk membuat pemahaman keterampilan peserta didik. Nah, untuk lebih mendalamnya kita gali lagi ke bawah kayak atau mengetahui. Nah, di sini tujuannya sama kayak bisa baca juga. Nah, konsep asesmen otentik dalam pelajaran yoga bisa kakak maknai juga di sini, bisa kakak baca. Nah, di sini di garis tebal mengatakan asesmen yang relevan dengan kebutuhan tersebut berupa asesmen otentik. Nah, kenapa? Asesmen yang mampu menggambarkan kemampuan peserta didik dalam situasi nyata untuk menghasilkan asesmen tersebut sebagai alat ukur terus belajar meningkatkan keterampilan dalamnya. Ya, asesmen otentik yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Jadi ada asesmen yang sesuai dengan dunia nyata tadi kayak dan penerapan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang bermakna. Nah, itu kata kuncinya. Di sini juga dijelaskan tokoh seperti Jalen Leyland dan Matt Medger 2011 serta Hayden Martin bahwa asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Nah, di sini ya juga asesmen otentik sangat lekat untuk mendorong perbaikan pembelajaran dan juga sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri bagi peserta didik. Nah, di sini ada analisis juga ya, kita lihat kak ya, analisis bersama. Nah, ada tujuan pembelajaran, kriteria,
dan atau tugas itu. Nanti next di bagian bawah itu ada rubrik Kak, ya, ada 3 rubrik. Jadi di sini karakter asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK memberikan pendekatan holistik yang berfokus pada pengukuran keterampilan dan pemahaman peserta didik dalam konteks kehidupan nyata atau konteks aktual, holistik, interaktif, nyata, dan relevan menjadi poin kunci dalam desain penilaian otentik yang mengharuskan tugas dan penilaian mencerminkan kebutuhan dunia nyata peserta didik. Nah, kayak seperti nanti ada penjelasan-penjelasan atau kata-kata pemantik yang bisa membedakan penilaian mana yang diharuskan PJOK untuk contoh penilaian otentik. Nah, ada manfaat asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK juga kayak ya di sini. Oke, kita kembali ke modul. Nah, dari ini kakak poinnya ya, bisa kakak lihat di sini ada 2 gambar Kak, keterampilan gerak di dan aktivitas. Nah, di sini ada saya gambar yang saya lihat. Nah, sudah kakak baca ya. Ada pertanyaan, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Dan boleh raise hand Kak, dari pengamatan kakak nih, dari 2 gambar ini, yang manakah contoh asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Boleh Kak, yakin aja nggak apa-apa, kita saling boleh, atau boleh komentar, boleh di komen Kak, kalau kurang yakin boleh di komen, pilih. Ada oke Kak Ahmad, Kak Imam, boleh Kak, dari kedua gambar ini yang ya menurut kakak asesmen otentik yang berdasarkan paparan yang menjelaskan tadi Kak, apa itu asesmen otentik? Nah, dari gambar ini bisa kakak lihat gambar yang bagian mana, tes keterampilan gerak dribbling jika kah, atau asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola? Cek tes. Kalau begitu izin ulun tunjuk aja Kak lah yang anom. Nah, siapa di sini yang paling anom ya? Kamu Mujahid Kak Arham? Ketua paling anom. Oh, nah, Kak Imam ajakin Kak. Kak Imam kan pemain bola nih. Ujar. Kak Imam Solik. Wasit sepak bola nah. Wah, kayak itu. Kak Imam. Kurang sinyal berarti dengan kakak. Oh, yang kakak yang kiri Kak. Jikjak kah yang main bola Kak? Kalau asesmen otentiknya. Yang zigzag Kak. Yang zigzag. Oke, kenapa alasannya Kak? Karena itu dibagi dari gerakan supaya politik dapat melakukan keterampilannya tersebut dalam main. Oke, dapat meningkatkan kemampuan dribblingnya Kak ya. Oke. Ya, terima kasih Kak. Kalau yang lain ada tanggapan? Kalau kamu Mujahid nih. Suaranya kada kedengaran Kai. Gambarnya hilang-hilang. Di mana nih? Nah hilang gambarnya Kai. Jaringannya ngalih nah Kai karena yang malam ini. Di tolak kan nih.
Fon inggih. Oh, inggih. Soalnya belum libur Kak. Dari gambarnya Nah, nanti berdasarkan urutan tadi mana ada jejak atau yang ada lawannya tadi kayak langsung main sepak bola ya, menurut Kakak? kalau menurut ulun yang jikjak Bang Kai. Oh ya, sama-sama. Oke, siap-siap. Karena tadi dapat menambah kemampuan ini kayak Inggih kemampuan dribblingnya. fisik ya. Oke. Ada yang beda kan nih? Oh, Kak Ahmadi boleh, Kak Ahmadi. Ya, Kak. Saya kira belain lawan jawaban bukannya. Nah, ada yang lain Pak. Ya, Ulun memilih asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, Bay. Karena apa? ini. Karena asesmen autentik itu kan mengevaluasi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa, pengetahuan dan keterampilan di dunia nyata. Nah, jadinya di dunia nyatanya tuh bertanding. Kalau Ada di lawannya tes kalah. jejak ini latihan. Nah, kayak itu. Ini. Ada lawannya Jelas berarti tak, Pak? di dunia nyata lah. Nah, Ini. karenanya di Ya, dunia nyata kisahnya mengimplementasikan kalau yang di jikjak ini kan proses latihannya. Menurut ulun Bang, saya kira jangan sama. oke, siap. Boleh berbeda, Pak. Nah, ulun dulu waktu awal-awalnya kayak juga kayak kenapa ada jik-jik? Soalnya yang dulu-dulu ulun bisa kayak yang ulun tes akhir kemampuannya, tetapi setelah mempelajari ini apa itu asesmen otentik. Nah, sekalinya ada juga yang namanya asesmen otentik. Kalau kayak jejak-jejak itu nah kayak kita melatih latihan Heeh. dasar kalah kalau di SD itu nah Nah, kayak heeh. dribbling, Inggih. passing, Nah, ya, sampai ke jejak tadi momen dribbling bolanya. ah, Nah, itu biasanya kan keterampilan iya, formatif, ah, formatif. Nah, kalau di asesmen otentik itu sekalinya apa sih otentik yang berdasarkan kenyataan di lapangan di dunia nyata, misalkan permainan sepak bolanya dan olahraga untuk lanjutkan gambarnya jawabannya ini gambar mana menunjukkan asesmen otentik dalam POK. Di sini kata yang betul adalah asesmen sepak bola, aktivitas sepak bola dikarenakan tadi bagaimana perlibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Nah, tadi Kak, seperti yang Kakak Ahmad dijelaskan tadi, berdasarkan paparan kita bahwa dari gambar yaitu lawan, jadi bagaimana keefektivitasannya permainan sepak bolanya secara dunia nyata berdasarkan penjelasan tadi apa itu yang dilakukan. Nah, di sini saya mau ke LMS, mau di ini dan juga pengertian ya asesmen otentik. Ada beberapa macam, bisa nanti kakak lihat dulu. Nah, bagaimana kakak-kakak asesmen otentik untuk ada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran aktivitas dan perlibatan. Nah, mengalami pertanyaan di sini bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses saja penilaiannya dalam aktivitas. Nah, di sini Kak ya.
Nah, bagaimana kakak-kakak melakukan asesmen otentik untuk aktivitas terkait dan pendidikan muridnya. Misalkan di sini nih contohnya di modul kita untuk menganalisis, tapi contohnya ini nah ini menganalisis yang kayak tadi karena di sini kalian berdasarkan gambar ada tadi yang di sini yang asesmen dalam permainan sepak bola. Di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dasar permainan bola. Itu misalkan contohnya tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Untuk aktifnya, ini macam-macam kriteria capaiannya kayak peserta didik menjelaskan mempraktikkan keterampilan dasar bermain sepak bola, kami dan menerapkan keharusan keterampilan dalam permainan sepak bola. Dan yang ketiga, bisa kakak tambahkan peserta didik mengembangkan dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam sepak bola. Jadi kayak tadi menjelaskan, setelah itu menjelaskan dan mempraktikkan, setelah itu memahami dan menerapkan, dan terakhir yang bagian C mengembangkan dan menerapkan. Nah, aktivitasnya itu jadi berpartisipasi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Setiap tim bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi permainan selama pertandingan dan mengaplikasikan teknik-teknik sampai dengan keterampilan gerak dasar dalam situasi nyata permainan. Nah, ini analisisnya kayak sudah ada di LMS yang kakak pegang sendiri, yang sudah ulun di grup. Jadi next lagi kayak dari yang ini untuk menghemat waktu. Di sini ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kakak lihat bersama-sama. Nah, di sini ada 10 Kak, ada 10 langkah yang dalam mendesain asesmen otentik. Izin menjabarkan yang pertama yaitu langkah pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Jadi kita mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang terlebih dahulu, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi kriteria tadi kayak ketercapaiannya apa sih? Misalkan tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dan tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rumus. Nah, yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Nah, tugas yang nyatanya Kak ya, secara nyata atau aktivitas secara nyata, pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Karena aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, dijelaskan. Langkah yang keempat yaitu rancang rubrik penilaian. Nah, jadi ada rubrik penilaiannya kayak nanti bisa kita pelajari bersama-sama di bagian akhir.
buat rubik lain yang jelas dan terperinci. Rubik ini harus mencakup kriteria penilaian pelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang dilihat. Nah, jadi apa harapannya? Misalkan ada yang mahir, ada yang sangat mahir, biasanya kayak saya cukup mahir dan tidak mahir. Nah, biasanya kan seperti itu, bagus, sangat bagus dan sebagainya kriterianya. Setelah itu, langkah yang kelima adalah integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi pengetahuan konseptual terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik atau keseluruhan tentang pemahaman peserta didik. Jadi saling mengintegrasi antara keterampilan dan pengetahuan, Kak, ya. Dan yang keenam, langkah keenam adalah beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas ini. Menciptakan ruang variasi dalam pendekatan peserta. Jadi boleh, Kak, ya, untuk kreativitas, variasi-variasi dalam pelaksanaannya. Nah, yang ketujuh, di sini ada langkah lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka, identifikasi potensi dan kendala yang ada, dan pertimbangkan apakah rubik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Nah, jadi harus ada uji coba, Kak, ya, langkah-langkahnya. Dan yang langkah ke-8 di sini pendidik atau guru melakukan umpan balik atau langkahnya dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Nah, jadi umpan baliknya bisa dari rekan guru tadi atau peserta didiknya secara langsung. Kita melihat gambarannya bagaimana jenis refleksinya, Kak, ya. Atau umpan balik tanggapan-tanggapan dari peserta didik. Setelah itu yang ke-9, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, dan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Nah, dengan umpan balik itu, kita kalau meningkatkan apa yang kurang dari pelaksanaannya. Yang terakhir adalah refleksi. Nah, di sini dijelaskan bahwa refleksi, langkah terakhir yaitu langkah refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Jadi ada 10 yang bisa ulun jabarkan di sini berdasarkan belajar yang ada. Jadi ada 10 macam, Kak, ya, atau 10 langkah dalam mendesain asesmen otentik. Nah, di sini ada cerita, Kak, atau kasus, ada sedikit refleksi. Jika dalam kelas Kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet yang umum dan ada juga peserta didik, ada atlet juga yang ada atlet nih, misalkan ada beberapa macam, ada atlet, ada yang umum, ada juga yang berkebutuhan khusus atau disabilitas dengan tukai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik rubik yang Kakak buat? Nah, menurut Kakak nih, adakah Kakak menurut Kakak aja, apakah sama ratakan atau berbeda-beda, Kak?
seperti apa asesmen otentik dalam rubrik yang dibuat. Ini misalkan asesmen otentik yang dibuat itu seperti apakah digabung aja antara atlet tadi lawan disabilitas, apakah kakak modifikasi lagi sebaik mungkin sesuai dengan kondisi atau keberagaman yang ada. Silahkan Kak, boleh bercerita atau memberikan pendapatnya Kak, izin. Ya, Kak, untuk sinyal Kak aman aja Kak. Terdengar jelas atau tidak nih Kak? Izin. Masih basamut-samut, suaranya Sambut Kak lah. putus-putus. Ya, siap-siap. Coba ulun cari ke tempat yang bagus. Kalau suara Kak Dodi jelas aja tadi Kak. Kalau untuk sekarang bagaimana Kak? Sinyalnya Kak, izin. Aman nggak? Alhamdulillah. Nah, di sini berdasarkan paparan yang tadi itu mungkin bisa ulun-ulang Kak ya. Dari yang bisa Kakak lihat tadi, ada beberapa langkah-langkah dalam asesmen atau dalam desain asesmen otentik. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Yang keempat adalah rancang rubrik penilaian. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Yang ketujuh, diusahakan untuk melakukan uji coba. Yang kedelapan, dapatkan umpan balik. Yang kesembilan, revisi dan peningkatan. Yang kesepuluh, adanya refleksi yang dilakukan. Nah, izin kalah kalau ulun ulang dari awal tadi juga kayaknya memakan banyak waktu juga. Jadi, jika dalam kelas kakak terdapat peserta didik yang beraneka ragam atau heterogen, ada atlet, ada yang umum juga, ada yang berkebutuhan khusus atau disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik rubrik yang kakak buat? Nah, jadi fokus asesmen otentik yang penilaian secara nyata tadi kayak apakah kakak gabung semua atau bagaimana nanti penerapan asesmennya, apakah digabung misalkan atlet atau disabilitas atau dengan yang umum, ataukah menyesuaikan nanti peraturannya, apakah nanti antara aturannya atau akses penilaiannya atau digabung nanti kan secara nyata nih Kak ya, memaksimalkan kemampuan peserta didik. Boleh Kak izin untuk tanggapannya nih, kalau yang bisa resen untuk memberikan pendapat Kak, untuk saling memberikan pengalaman nih biar nanti kita bisa bersama-sama, oh seperti ini loh. Ada yang misalkan ada atlet, ada yang berkebutuhan khusus juga. Oke, Kak Imam Kak, boleh? Cek. Oke, silakan Kak. Kalau di tempat ulun Kak Imam masih suaranya ada kayak bersamut Kak. Kalau di yang lain Pak? Nggih, suara kakak Imam putus-putus.
Iya, Nah, kalau lanjut. Kak Ahmad saja, nah, bolehkah memberikan pendapatnya Kak Ahmadi? Ay, maka Pak Imam, maka ulun. Din putus-putus kayak apa jauh mana ngarakan, Han? Iya. Mancing aja ulun tuh. Nah, misalkan ada yang Ada atlet tadi padahal kalah, ada yang disabilitas. Ada pemujahid anak Bisanya Bapandir memancing kayak itu. Imam bisa ayo mana ulun memancing. menyimpul anu nah ulun Jangan sampai Pak Endik apa dan jarang anu nah. Pak Endik adalah ya. Oh, belum kan. BKDD ini kan belum masuk lagi. Kasihan sih Jadi dia. Ada yang jadi menjauh gitu. siapa nih Pak Imam kah, Pak Mujahid kah yang memberi pendapat? Nggih. Biar aja bang, biar aja bang. Ulun tadi mancing aja. Beda Ada dua yang gin. memulai akan. Ini nah menurut ulun tadi memikir-mikirkan ulun ini memikir-mikirkan Bang, ya apa yang pasnya gitu. Dari langkah-langkah tadi kan ada autentik pengetahuan dan autentik keterampilan. Karena ini ada heterogen, ada atlet, dan ada umum serta disabilitas, seharusnya tuh dibedakan, Bang. Cuman kalau dibedakan itu nantinya Bang, ada tepat. Cuman kalau menurut Un kayak ini aja, dari segi pengetahuan itu kan disamaratakan aja, autentiknya asesmen autentik untuk pengetahuan dan juga untuk keterampilan itu disamaratakan aja tapi disesuaikan aja lawan kebutuhan peserta didiknya. Misalnya yang atlet kalaunya memang di istilahnya tuh di apa ya namanya? Misalkan di cabang Ditemukan. olahraga lari, Kak. Nggih, Kan misalnya di kalah. cabang olahraga lari itu misalnya atau di cabang olahraga main bola kan masih bisa nih yang masih bisa aja kayak itu nah cuman ya kada stabil lah ibaratnya cuman intinya tuh kayak ini aja dah ulun menyimpulkan dari keterampilan itu untuk pengetahuan disamaratakan karena belum tentu karena yang siapa tahu yang disabilitas itu untuk pengetahuannya lebih bagus assessment autentik untuk pengetahuan tapi untuk keterampilan bisa disesuaikan aja Pak misalnya Dengan yang kemampuan hidrogen peserta berapa didiknya lah. berapa untuk yang hidrogen untuk yang atlet berapa yang umum tuh berapa disabilitas tuh berapa tapi disamakan aja kayak itu nah kayaknya kayak itu cuman Untuk penilaiannya praktiknya misalkan disesuaikan disamakan. Tapi untuk standar penilaiannya dibedakan Nggih. lah. Nah kayak itu Bang Kan kita menurut kan ulun pasti nih berbeda antara atlet nggih lawan yang disabilitas atau nggih atlet lawan yang amun umum. dari langkah-langkah pembuatan tadi Bang cuman kada tahu Bang nih pendapat buan Pak Mujahid kalau ada yang atau yang baru masuk nih lebih nih lebih luas nih yang baru Oh, masuk ada nih nggih menurut ulun itu Bang Pak dulu pandangan dulu Kak. Oh, Jahid, dipersilakan kamu Jahid, boleh memberikan pandangannya. Terima kasih. Nah, nggih, assalamualaikum Kak izin kalah. Salam, Sebujurnya ini menambahi empun Kakak Ahmadi aja Bang nah. Jadi ulun sependapat lawan Kak Ahmadi tadi untuk pengetahuannya mungkin disamaratakan aja asesmennya. Tapi untuk prakteknya di sini nih dari membaca langkah-langkah tadi kan tuh ada tujuan Kak. Nah, tujuan di sini itu kita tentukan dulu tujuannya itu apa. Jadi dari tujuan tuh kita kawa ya Pak Ahmadi juga tadi misalkan asesmennya sama aja nih, cuma berhubung siswanya heterogen, jadi dibedakan dibedakan tujuan akhir penilaiannya tuh apa misalkan. Jadi caranya aja disesuaikan. Misalkan yang atlet kayak ini, yang biasa kayak ini, yang kebutuhan khusus kayak ini. Cuma intinya tujuan pembelajarannya sama. Hingga mungkin kayak itu aja Bang Kai. Terima kasih Kak Mujahid dan Kak Siap. Ahmadi yang sudah membuka wawasan kita. Oh, begini loh caranya untuk penilaian asesmen otentik atau asesmen secara nyata. Ulun setuju aja dengan pendapat kakak-kakak semua. Alhamdulillah sudah mulai ada titik terangnya Kak lah tentang asesmen otentik.
Oke, di sini di salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS. Nah, di sini ada rubrik asesmen dengan portofolio PYOK di 2.6 bagian B. Izin kakak, ini juga izin ulun cari kak lah. Ulun laptop ulun beda penglawaan tab telepon kak masih jadi agak lama sih. Nah, ini mendesain asesmen tadi di sini juga sama yang terdapat di LMS yang ulun share tadi ada 10. Nah, di sini ada kak ya. Ada contoh yang bisa kita lihat bersama-sama. Contoh desain asesmen otentik pembelajaran PJOK akan tetapi materinya bola basket kak. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kak. Misalkan mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan bola basket termasuk keterampilan, gerak dribbling, passing, dan shooting. Nah, ini mungkin tujuan pembelajarannya. Di sini ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, bisa menjelaskan, memahami, dan menerapkan dan mengembangkan. Setelah itu ada aktivitas atau tugas geraknya. Peserta didik akan berpartisipasi dalam sebuah turnamen mini basket di mana mereka membentuk tim-tim kecil. Setiap tim bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi permainan selama pertandingan, mengaplikasikan teknik sampai dengan keterampilan gerak dalam situasi nyata permainan bola basket. Nah, ada rubrik penilaian. Nah, di sini kayak tadi kan sampai aktivitas atau tugas saja. Nah, di sini ada rubrik penilaian. Bisa kakak lihat. Di sini ada domainnya, ada yang awal berkembang, layak, cakap, sampai dengan kemahir. Nah, di rubrik penilaian ini mencakup kriteria seperti teknik dribbling, keahlian passing, akurasi shooting, serta kemampuan berkolaborasi dan strategi permainan. Skala penilaian memberikan nilai untuk setiap kriteria dan tingkat pencapaian. Nah, di sini kan ya ada di bagian domainnya ada keterampilan gerak dribbling, ada passing. Nah, di sini ada levelnya kak, ada level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Nah, rubrik ini bisa nanti kakak sebagai pegangan kakak untuk dalam penilaian asesmen otentik. Nah, di sini kayak ada yang layak, cakap, dan mahir. Nah, kalau yang ibaratnya itu berkembangnya itu sampai apa? Misalkan di level 2 menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik dribbling, namun masih terjadi kehilangan dan kendali sesekali. Ya, ada kesalahan sekali. Nah, seperti itu kayak jadi ada domainnya ada 4 ini ada gerak keterampilan gerak passing, akurasi syutingnya juga ada, pengetahuan tentang posisi dan perannya. Misalkan yang ahli ini pemahaman yang mahir tadi pemahamannya komprehensif tentang semua posisi dapat mengisi berbagai peran dengan keunggulannya. Nah, dan itu ada juga sini kemampuan berkolaborasi. Nah, tentu saja dalam permainan itu ada kolaborasi, ada pengetahuan tentang posisi dan peran, ada shooting juga kan kayak, ada dribbling, ada passing. Nah, ini yang mungkin gerak-gerak dasarnya. Nah, dan sini saya awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, ini sebagai rubrik penilaian kita. Oh, misalkan si Jalal nih bagus nih, dribblingnya mahir, shootingnya masih ada kesalahan sedikit, ada yang masuk tarus. Oh, di bidang masih apa nih, masih di tengah-tengah misalkan. Kalau di tengah-tengah nih misalkan level 3 itu layak.
Nah, misalkan kayak itu kalah, ada yang kolaborasinya bagus, bisa memimpin dan mendukung rekan tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan tim. Nah, berarti itu level 5 sudah ke bagian mahir. Nah, seperti itu kalah. Nah, di sini ada kreativitas dan keberagamannya juga bisa pian lihat di sini di modul LMS. Ada umpan balik juga yang ada bisa kakak lihat, ada revisi dan peningkatan, dan terakhir refleksi. Setelah seluruh rangkaian asesmen selesai, kakak-kakak dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Hasil refleksi ini dapat membantu penyusunan strategi. Nah, ini kayak contoh untuk asesmen otentik ke dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini kita ada diskusi kelompok, bagaimana pendapat kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah, asesmen diri, rubrik asesmen diri dengan portofolio. Boleh kakak buka di bagian mana nih asesmen diri dalam portofolio? Tadi yang mana nih katanya? Contoh rubrik asesmen diri ya. Boleh kakak buka sambil kita browsing-browsing di modul LMS. Ada 7 refleksi diri kayak portofolio pembelajaran. Di sini ada juga peserta didik mengumpulkan dan menyimpan contoh-contoh pekerjaan. Kayak presentasi atau pelajaran berdasarkan portofolio. Ini keuntungannya, keterlibatan peserta didik, penilaian yang relevan, skala penilaiannya jelas, kesesuaian dengan jenis aktivitas, fleksibilitas rubriknya ada kayak ada uji coba dan evaluasi. Nah, di sini ada contoh asesmen nih kayak Nah, sampai ada rekap hasilnya kayak di sini kayak seperti kakak lihat, ada keterangan mahir, cakap layak berkembang sampai awal berkembang, interval skornya. Jadi mahir 91 sampai 100, cakap 81 sampai dengan 90. Nah, sini ada penilaian diri kayak penilaian diri. Nah, contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Tugasnya di sini kayak, nah di sini ada diskusi kelompok Kak selama 30 menit. Bagaimana pendapat kakak untuk membaca contoh rubrik asesmen dengan portofolio? Membaca rubrik berdasarkan materi sepak bola, petunjuk, tentukan tujuan pembelajaran, kriteria, jenjang pendidikan dibebaskan, boleh. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, Kak. Jadi ada penilaian diri siswa. Nah, di sini, Kak, di halaman 39, Kak. 39, kalau yang di sini itu tulisannya 34. Nah, kakak kita sedikit-sedikit berdiskusi kayak ada penilaian diri siswa, ada rubrik penilaian oleh teman, rubrik observasi guru. Waktu pengerjaannya 30 menit, media pengajaran dibebaskan, ada bisa PowerPoint atau lainnya untuk yang selama bisa nanti dipresentasikan. Jelas, Kak?
Jadi ulun bagi 3 kalah. Berarti ada 2, 2, 3 Kak. Penilaian diri. Nah, pian Kak, yang nyamannya di sini ada penilaian diri, di sini ada aja di LMS, pian buka aja. Nah, di sini Kakak ada sini lembar portofolionya. Ada contoh-contohnya juga Kak. Nah, ini misalkan portofolionya asesmen diri 4 jauh, misalkan boleh aja nanti pian paparkan ini, pian jelaskan untuk asesmen diri tadi kayak. Jadi ada 3. Setelah itu lembar portofolio yang lain juga ada. Nah, di sini ada juga penilaian antar teman. Ini yang bagi kelompok, tadi kelompok A kayak, sekarang itu ada kelompok B, penilaian antar teman. Nah, di sini Kakak bisa lihat penilaian antar teman. Nah, di sini di bagian halaman 39 atau 43. Nah, bisa nanti Kakak jelaskan. Dan terakhir ada observasi guru. Nah, observasi guru bisa Kakak lihat, nanti Kakak diskusikan waktu pengerjaan. Kalau bisa 20 menit Kak ya. Oke, di ulun izin membagi kelompok, acak untuk saling bisa Putar-putar aja Mujahid Pak. pon Pakai putar-putar aja membagi kelompoknya. yang putar-putar. Wah, itu Minik langsung kepala anu imam aja Kak, berputar. langsung ini aja deh. Kalau jadi biar lebih intens aja berdiskusinya, ulun bagi. Ini ada ruang 2, timernya adalah ulun izin 25 menit Kak lah, atau 20 menit Gin. Oke ya, sekarang 30, 20 diskusi. Kan kita 21.30 Kak ya. Kalau 30 habisnya kan karena sawat berdiskusi kita lah. Jadi contohnya nanti bisa aja pian jelaskan yang ada di LMS atau di grup WA. Nah, di sini ada kelompok 1, ada kelompok Kak Ahmadi kelompok 1. Ini ulas-ulasnya nah. 2 Ahmadi gitu. Arham lawan Kak Imam. Kak Endik dia. Oke, untuk kelompok 1 Kakak untuk Kakak tadi ada untuk Kak Ahmadi, 2 Ahmadi kayak Kak Ahmadi berdua itu penilaian diri kata siswa. Kalau kelompok Kak Dodi lawan Kak Mujahid itu penilaian antar teman. Kalau Kak Arham, Kak Endik, Kak Imam itu observasi guru Kak. Izin dari sekarang boleh ulun bagi, silakan Kakak berdiskusi, masuk ke ruang yang sudah ulun bagi. Siap. Kalau Kak Ahmadi berdua di ruang utama ini Kak ya berdiskusinya. Silakan aja Kakak pelajari. 20 menit dari sekarang silakan Kakak. Untuk Kak Endik silakan masuk juga Kak.
Yang Bisa portofolionya taguring. aja yang Bisa di guring. apa ditelaah. Gas deh. Iya, gas. Semangat Apa Kak isinya nih Ahmadi. kita, Pak? Pak Ahmade. Pak Indik nih anak cuti beliau lah mencari guru videoka di sama Gip Jar. Adakah tetangga? Ay, Oh, cari guru pengganti kalah. Berapa Sementara tadi? Sebulan seminggu aja. 7 juta kah? Seminggu aja pendek. ya kalau mendubel yang lah. Mbak tuh seminggunya tuh ngolah modul ajar dan lain-lain tuh. Ya itu Anak kemana kak? Anak kemana kak? Pak Indik nih minta pengganti aja seminggu. Anda keluar kota kalau Pak, agen persiapan nano nih. Persiapan pilkada bisa juga. Iya, pilkada dari dukungan. Carian Di Bawaslu sedin lah. Ayo, Warang, lanjut Warang. Bukakan palu nah. Ya, ayo lanjut Warang. Apa isinya Pak kita? Apa? Penilaian SMJ diri. isinya telur satu. Jenis Lanjut. aktivitas latihan, lama latihan, breaking. Minggu ke-1 Itu ada di bawah sampai kalah minggu di keberapa nih? LMS. Di bagian akhir. Contoh Oh portofolionya. ini ada nih. Ini bisa pian nanti paparkan di situ atau pian jelaskan. Oh iya. Strategi membentuk kelompok berjumlah 3 orang dengan peran Apa sebagai sih pelompat, rekam perbedaannya, video, ciri dan khasnya, penilaian diri. Oke, lanjut kalau ulun ke sebelah dulu. Nggih. Penilaian antar teman. Nah, apa nih kisahnya? Berapa anu nih 3 butingna anunya? Rubiknya Pak Ahmadi. Ada tuh dia. Nah ada nih ya. Ada. Lompat jauh nih Tipang. Ya apa menjelaskannya nih dong lo, melihat lo kayak apa cara bepandirnya. Ini ada 5 di sini ada 5 juga capaiannya. Peserta didik bertugas sebagai pelompat melakukan aktivitas lompat jauh. Peserta didik lainnya bertugas merekam video selama pelaksanaan gerak dan mengukur capaian lompatan setiap peserta didik. Masing-masing catat target capaian dan setiap hasil lompatan serta catatan perbaikannya direkam dari rekaman video. Gunakan assessment ini secara mandiri, kemudian berikan catatan rencana perbaikan. Pola perkembangan. Level 1. Jenis aktivitas latihannya lompat jauh. Lama latihan. Keliling boundary. Sudah hai seadanya dek. Iya yang ada itu aja lah. Belum melihat bang contoh dia no bang. Contoh di lain.
Ada apa yang kayak apa dengan memimpin masukan menurut berarti ini tuh kita kayak ini kenapa ya hagen anu nih tugas yang aksi nyata tuh sekolah pakai program kayak ini Ya, iya kira-kira untuk mencapai perbaikan selain itu. lu soal tugas. jenis aktivitas latihan, lama latihan, kesulitan mampu. Wah, anu sepandukin nongkrong kopi nah. Iya, nongkrong kopi. Penglihatan udah. Contoh gambar portofolio kebugaran jasmani. Lembar porto kebugaran jasmani.
Banyak nah contohnya nah, kemana mencari ya. Satu dua gini ay. Juga bang 1-2 juga. Ini tadi ini 5 nih paling minggu ke-1 Ya. minggu kedua kayak itu aja lih. Hei. Amun bahari pendek, menengah, ke atas, jangka panjangnya. Oh Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau bahari, Oh ini nah pergantian aja minggu ke-1, kedua, ketiga itu aja lah. ya. Udah Ini makan. level. Yang di atas nih yang ada Bang Artin. Ini Pak jenis anu nih berapa jenis aktivitas latihan nih misalnya berlari, itu melompat, leh. Hari pertama tuh berlarinya. Awalan hulu. Terus ukur ketahanan. Pertama tuh ada berlari lah Pak, kecepatan, berlari, awalan, habis itu tumpuan, habis itu menderet. Berarti awalan berlari, kecepatan, Udah. tumpuan lawan tolakan, habis itu menderet kayak itu lah. Lari dulu. Ulangi. Lari. Lari dulu. Terus. Latihan lari, habis itu melatih kecepatannya. Terbalik lah. Kalau terbalik lah. Kecepatan dulu lah. Nong melatih hari kan di berdahulu. Ini kan ini minggunya ada 5 loh Pak. Iya. Jenis aktivitas latihan pertama minggu pertama misalnya Nang di ujung aja dulu mendarat. Mendarat. Habis itu kan mendurakan ke belakang, harus mendarat. Mendarat, habis itu tolakan. Habis itu tumpuan. Nah, tumpuan. Pas sudah itu susunannya tuh, rasakan mundur. Berlari cepat. Iya, awalan nih. Nah, iya awalan. Berarti awalan tuh kayaknya berlari pelan dulu loh. Awalan lari cepat, tumpuan, tolakan, mendarat. Nah, mendarat. Bagi. Berarti tumpuan lawan tolakan itu partikel jam ya lah latihannya. Ya. Standing growth jam bisa juga. Jadi mendarat, nah mundur. Awalan dulu minggu pertama awalan. Ya. Habis itu minggu kedua kecepatan larinya. Minggu ketiga tuh tumpuan lawan tolakan, Bay. Nah, sikapnya mendarat. Habis itu sikap di udara ya lah. Itu kalau jalan mencoba gayanya. Gayanya. Habis itu yang kelima tuh hanyar menderet. Ya, bisa. Kayak apa cara menderet yang bagus ya lah. Berarti intensitas yang tinggi itu di minggu kedua lawan minggu ketiga Pak, ada kecepatan lawan power. Kecepatan dan power sama warang. Apa salah? Kan kecepatan. Berarti kayak ini Pak. Kecepatan tuh power itu gabungan kecepatan lawan kekuatan rasanya. Berarti
Sama aja kan latihan standing menurut jam tuh berarti dia anu aja Pak. Di 2 agen melatih kecepatan tuh banyak berlari. Apa? Untuk melatih kecepatan itu durasinya pendek juga, Kak. Itu kan aktivitas anaerobik. Jadi kayak angkatan itu pada boleh banyak kayak mati. Imam bergabung nah. Sudah untuk kelompok apa ya? Pas sudah waktunya lah, pas. Di Solon anu aja gitu, stop aja. Belum diusir Arham tadi, makanya ke sini. Nah, 20 detik langsung dulu kita. Jadi ada 10 menit untuk berdiskusi. Saya mau dulu Pak Arham. Tadi Kak Arham Ulun tadi diusir ke Arham, suruh keluar, suruh masuk ke sini. Jadi nanda berdua lawan. dihadangin sini ya. Bagiannya ke sini dulu. Pendek. Mungkin membuliki STMJ lagi kah kamu Jahit? Tadi. Nggih, siap. Oh. Pak Ahmadi. Anak kemana pendek? Umrah kah? Fulcam lah. Seminggu apa 2 minggu nih? Ya udah. Tutup lanjut. Nggih. Diskusi. Seminggu, Kak. Oke, alhamdulillah kita sudah berkumpul lagi di ruang sama. Pada sesi ini dipersilakan untuk kelompok mana nih dulu nih, kelompok A aja gin kalah untuk memaparkan secara singkat apa sih penilaian dari siswa tersebut. Izin ulun share screen Kak lah. Silakan untuk kelompok 1 Kak Ahmadi. Ayo, lanjut Warang. Ini penjelasan kurang pemahaman aja ya lah, artinya nih belum ada menguasai. Singkat aja Kak Hafiz nih. Boleh nih, ada waktu 5 menit atau 3 menit. Oh ya. Tadi izin Pak, nanti ditambahkan Pak Ahmadillah. Silakan, ya. Mana ada tambahannya? Yang mana langsung ke portofolio Kak? Siap. Dirangsang tambahannya Pak. Bisa dari awal dulu Kak, sekira menyasaki isinya. Dari pengertian dulu, penilaian diri nih. Penilaian diri. Biar sama-sama mengetahui ya lo, saling berbagi ya lo. Iya. Nah, nih. Jadi
Kami dapat izin Pak Ahmadi, kami dapat tugas untuk asesmen self assessment, penilaian diri. Dalam penilaian diri ini mengimplementasikan penggunaan rubrik asesmen untuk penilaian diri. Langkah pertama, ajarnya memastikan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang baik terhadap setiap kriteria dan tingkat pencapaian dalam rubrik yang digunakan. Selanjutnya, mereka diajak untuk merevisikan kinerja mandiri mereka dengan merinci penilaian terhadap keterampilan dan pencapaian berdasarkan rubrik tersebut. Nah, di sini proses ini memerlukan penilaian objektif didasarkan pada fakta dan bukti konkret. Nah, di sini menerapkan langkah-langkah konkretnya mencapai perbaikan tersebut. Selain itu, fokusnya peserta didik diminta untuk mempertimbangkan pengalaman belajar mereka, mengidentifikasikan pembelajaran yang diambil, dan merenungkan cara peningkatan di masa depan. Nah, di sini ada kawan yang mengamera ajarnya tadi, habis itu ada yang melakukan. Salah satu bentuk self assessment pertama yaitu peserta didik merancang aktivitas latihan untuk meningkatkan kebugaran, kemudian melakukan pengukuran secara mandiri dengan menggunakan berbagai instrumen tes. Salah satunya bisa tes kebugaran siswa Indonesia. Kalau dulu TKJI, sekarang TKSI, tes kebugaran siswa Indonesia. Dapat diakses di situ melalui http://tkse.kemendikbud.go.id atau tes-tes kebugaran lainnya. Hasil perolehan dari latihan tersebut dapat digunakan sebagai asesmen portofolio yang autentik menggambarkan peningkatan kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya berarti tadi dari kita bisa mengakses dari TKSI. Habis itu di sini kami menerangkan tentang lembar portofolio kebugaran jasmani, nama peserta didik, habis itu kelas, target level yang dicapai, apa misalnya secara keseluruhan minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, kelima. Jadi setiap minggu itu bisa misalnya pertama kalau dalam melompat jauh itu ada awalan, ada kecepatan larinya, ada tumpuan, ada tolakan, ada sikap di udara, dan sikap mendarat. Nah, di situ bisa kita bagi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, 4, dan 5. Jenis aktivitas latihannya apa? Misalnya pertama itu melatih tentang awalan, minggu kedua melatih tentang kecepatan, bisa dengan gerakan standing broad jump, bisa dengan partikel jump. Habis itu di situ yang ketiga tolakan dan tumpuan, habis itu yang keempat sikap di udara, yang kelima sikap mendaratnya. Lama latihannya kita tentukan, frekuensi latihannya kita tentukan, intensitasnya kita tentukan, dan tingkat kebugarannya kayak apa. Habis itu di situ tadi Ulun ada membaca seperti yang digambar itu. Habis itu salah satu cara melakukan self assessment dalam pembelajaran JPLK dengan memanfaatkan teknologi adalah ketika sedang melakukan aktivitas keterampilan gerak, maka teman yang lain merekam video pelaksanaannya. Kemudian video tersebut dianalisis secara mandiri berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan untuk menindaklanjuti dengan rencana perbaikan. Nah, jadi misalnya di situ tadi sudah ditentukan lembar portofolionya, kita lakukan gerakannya, habis itu semuanya kita lakukan dengan kita menganalisis melalui video yang direkam oleh teman kita. Nah, habis itu melalui jadwal penilaian dari secara berkala, pentingnya menggunakan bahasa positif dalam penilaian diri. Habis itu lanjut aja Pak, lanjut ke kriteria asesmen Pak. Nah, itu tadi yang kalau yang rubrik asesmen dari portofolio tadi tidak jauh beda dengan yang dengan teman tadi. Habis itu kriteria asesmennya di situ kita bisa melihat level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5-nya seperti yang
ditentukan seperti yang dijelaskan oleh Kak Hafiz tadi. Level 1 tuh ada kesulitan, habis itu level 2 naik ke ada mampu menerapkan, habis itu ke level 3 mampu menerapkan pengaturan kecepatan berlari, awalan, menumpu dengan tepat dan saat mendarat tanpa ragu. Nah, habis itu kalaunya di level 4 jadi itu ada tambahan stabil, posisi stabil, habis itu yang kelima dia melakukan gerakan itu semua unstabil dan selalu konsisten. Habis itu di situ bisa lembar terakhir di bawah lembar portofolio. Nah, di situ setelah semuanya tahapan dilakukan dari yang pertama tadi lembar portofolio kebugaran jasmaninya, habis itu dari mengevaluasi video, habis itu dari kriteria asesmennya, setelah itu terakhir sama sekali dengan lembar portofolionya, nama peserta didik dan kelas serta target level capaiannya. Nah, di situ ada level capaian lompatan ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Capaian lompatan ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di sampingnya ada catatan rencana perbaikan. Misalnya dia lompatan pertama kan sampai terakhir tadi dengan stabil dan konsisten. Jadi kita bisa melihat dari lompatan ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu kita kasih catatan rencana perbaikan. Nah, jadi misalnya ke-1 tuh apa perbaikannya? Habis itu yang kedua apalagi? Yang ketiga sampai yang kelima itu kalaunya tidak ada catatan perbaikan, di situ berarti mencapai titik sempurnanya daripada konsisten. Kayaknya itu bisa ditambahkan oleh Pak Ahmadi, Pak. Berarti intinya penilaian diri itu kita mengevaluasi diri dari program latihan yang kita lakukan. Jadi kayaknya pemahamannya secara sempit sampai itu aja Pak. Nah, mungkin ada tambahan atau masukan lagi dari teman-teman atau bisa dari Kakak Ahmadi untuk menambahkannya. Itu paparan dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Sama-sama Kak, terima kasih kembali. Alhamdulillah saya paparan yang cukup lengkap menurut Ulun secara pribadi. Kalau ada mungkin sampai di sini kawan-kawan yang lain ada yang ingin ditanyakan Kak. Kalau seandainya tidak ada, izin lanjut Kak ya ke nomor 2 di kelompok B Kak, penilaian antar teman. Di sini ada Kak Mujahid dan Kak Dodi. Dipersilakan Kak Mujahid dan Kak Dodi memberikan pandangannya tentang apa itu penilaian antar teman. Dipersilakan Pak. Nggih, izin, terima kasih Pak. Nggih, di sini ulun lawan Pak Dodi tadi berdiskusi masalah asesmen atau asesmen antar teman. Jadi di sini ulun singkat aja kalah asesmen antar teman ini mungkin rancak sudah kita lakukan, apalagi ban senior ulun pasti sudah kira-kira banyak aja sudah melakukan. Nah, jadi asesmen antar teman di sini pengertiannya dulu adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh seseorang peserta didik terhadap peserta didik lainnya. Nah, lawan tadi jadi di sini ulun gambarkan aja langsung kalah, misalkan kayak rubriknya. Misalkan tujuannya peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan lari jarak pendek 50 meter secara jongkok. Jadi contohnya di sini ulun mengambil materinya atletik misalkan di kelas 4. Kebetulan tadi itu ulun melaksanakan atletik di kelas 5. Dan ulun tuh tadi itu memakai mungkin sejenis kayak ini juga penilaian antar teman, tapi kada pakai rubrik langsung penilaian langsung. Cuma tujuannya ulun tetap akan misalkan dari aba-aba bersedia, siap, ya, habis itu posisinya kayak apa. Jadi kalau di sini pemahaman ulun tadi itu habis membaca modul yang pian berikan itu tuh per asesmen ini kalau menggunakan rubrik mungkin tadi itu ulun tarik kesimpulan rubriknya kayak ini, misalkan yang pertama dalam rubrik itu ada keterampilan geraknya, habis itu yang kedua itu pemahaman konsep olahraga atletiknya, dan yang ketiga masalah sikap. Nah, jadi misalkan anak-anak ini misalkan
ini disuruh berpasangan. Nanti pasangannya satu melakukan, satu mengamati dengan rubrik yang diberikan oleh guru. Nah, jadi karena bergantian, satu lagi yang melaksanakan, satu lagi yang menilai. Tapi penilaiannya itu tadi sudah kita kasih rubrik, Kak. Rubrik penilaiannya itu misalkan yang satu tadi keterampilan geraknya, yang kedua konsep pemahamannya, yang ketiga sikap ini saat pelaksanaan. Nah, mungkin itu aja dari ulun, Kak. Mungkin dari Pak Dodi ada tambahan, boleh. Siap, aman. Oke, siap Kak. Mungkin itu aja dari kelompok kami, Kak. Untuk kelompok 2 dari Kak Dodi dan Kak Mujahid untuk penilaian antar teman seperti yang Kak Mujahid bilang tadi, penilaian antar teman yaitu atau assessment fair itu dilakukan oleh antar teman sendiri Kak ya. Bagaimana nanti saling berhadapan, mungkin penilaiannya seperti skema kayak asesmen penilaian diri tadi, tapi yang menilainya itu adalah teman sendiri Kak. Teman sendiri secara berpasangan seperti gambar yang terlihat ini ilustrasi yang di bawah. Ini ada nih teman-temannya di samping Kak, seperti yang Kakak lihat ada yang perempuan ini Kak ya, berdua sama yang laki-laki berdua di sebelah sini yang di bagian ujung dalam permainan bola basket. Mereka itu menilai temannya, misalkan kelompok A dan kelompok B. Misalkan si A, di kelompok A ini ada 3 orang. Jadi menilai yang 3 orang ini dan kelompok yang 2 orang ini menilai kelompok yang baju merah. Nah, jadi antar teman sejawat Kak ya. Jadi seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, izin lanjut ke penilaian observasi dari guru. Kalau siap, lanjut Kak, izin bisa dilanjutkan. Oke, berarti izin lanjut kita ke penilaian antar observasi guru. Ya boleh nih perwakilan Kak Imam, bisa Kak Arham atau Kak Endik. Nggih. Kak Imam, Kak. Nggih. Ya. Terakhir ini kita Ulun lah. Ini Pak, biar kau dulu Pak. Oke, ulun. Siap. Ulun lanjutkan untuk observasi guru. Sepertinya untuk Kak Imam ini putus-putus deh. Kalau dari Pak Endik, gimana Pak Endik bisa melanjutkan? Kak Imam gimana? Ini kayaknya sinyalnya agak susah Pak. Kayaknya putus-putus suara saya. Oke, baik. Baik, terima kasih waktunya. Mungkin ini sebentar aja nggih. Untuk observasi guru ini yang kami diskusikan tadi bahwa ini juga sudah sering kakak-kakak menerapkan di kelas atau di waktu pembelajaran, yang artinya untuk observasi guru ini adalah kita dapat mengetahui sejauh mana siswa-siswa kita memahami dari apa yang kita sudah sampaikan, mulai dari prakteknya dan juga pengetahuannya. Nah, dari modul ini disampaikan atau dijelaskan bahwa tujuan dari observasi yaitu adalah kita melakukan penilaian kakak-kakak, okay? Jadi ada beberapa kriteria penilaiannya, mulai dari pengetahuan konsep gerak, keterampilan gerak, dan juga sikap. Nah, boleh
dikategorikan. Jadi di sini adalah kognitif, kemudian psikomotor, dan afektif. Dari situ kita bisa mengetahui sampai level mana peserta didik. Terus kemudian di level-level ini sudah disampaikan ada level 1, level 2, level 3, level 4, dan juga level 5. Ini kalau dihubungkan dengan apa nih Kak ya, tingkat berpikir, nggih, C1, C2, C3, dan seterusnya. Seperti taksonomi Bloom gitu Kak. Terus kemudian yang lebih mudahnya adalah di saat kita memberikan skor terhadap peserta didik Kakak. Jadi observasi guru ini kita bisa menilai dengan memberikan penilaian. Suatu contoh penilaian bola basket, nggih. Di situ berapa yang kita akan nilai, maka dibagi. Ya, contohnya passing, kemudian dribbling, kemudian shooting, kemudian mungkin kolaborasi. Nah, kolaborasi ini antara dribbling, passing, dan shooting. Ini adalah termasuk teknik dasar Kak, belum permainan ataupun belum game. Dari situ berapa yang kita nilai baru dibagi 4. Nah, jadi di situ dapatlah nilai akhir dari peserta didik. Cuman kalau boleh berpendapat sebenarnya dari modul ini kalau passing itu belum bisa digabung dengan dribbling, nggih. Kemudian shooting juga belum bisa digabung dengan dribbling karena peserta didik belum tentu yang memiliki passing bagus, shootingnya juga bagus. Nggih Kak, nggih. Itu kalau boleh berpendapat. Itu mungkin dari saya terkait dengan observasi guru. Jadi kesimpulannya nanti akan disampaikan oleh Kak Imam. Seperti apa sih observasi guru itu? Nggih. Terima kasih. Oke. Cukup Kak ya. Untuk Kak Imam Cukup, ya. ada yang mau ditambah Kak? Udah cukup Pak. Mantap, Cukup. sudah. Cukup. Kesimpulannya kita akan beristirahat. Kurang jelas Kak Imam. Jadi untuk skor akhir ini Kak ya, kenapa mungkin digabung? Mungkin karena ini penilaian otentik Kak ya, mungkin keseluruhan di mana dalam suatu misalkan dalam permainan bola basket tentu saja terdapat passing, terdapat dribbling, terdapat shooting, dan adanya kolaborasi antar pemain. Jadi untuk penilaiannya itu misalkan berapa kali passing ini. Setelah itu skor passing misalkan ada 4, itu berarti cakap sudah belum mahir. Kalau mahir itu kan 5. Jadi melahirkan kan conteng di bagian mahir. Skor dribblingnya tentu saja misalkan si anak tersebut dribblingnya terdapat nilai 3, masih ada lepas-lepas, syutingnya bagus, mahir, masuk terus setiap dia kali syuting. Misalkan kolaborasinya dia bagus, sudah mahir. Mungkin dari totalan yang 4 item tersebut, nah jadi ada 4 kan nih, misalkan kalau seandainya 3 aja berarti kemungkinan dibagi 3. Berarti kalau misalkan ada 4 indikator, jadi mungkin dibagi 4. Nah mungkin seperti itu kayak kalau menurut Ulun, karena ini untuk penilaian otentik ini adalah penilaian yang langsung bertanding. Misalkan dalam permainan bola basket, berarti keseluruhannya langsung bermain bola basket. Oke. Alhamdulillah untuk waktu kita sudah mencukupi. Pak Akadi, boleh? Nggih. Izin Balam sedikit menambahi waktu sekira lambat guring. Nih mengenai
kesimpulannya teh apa jurang teh asesmen autentik. Ini Apa kan saja pen misalnya untuk refleksi terakhir kayak nggih, misalnya kan autentik nih malah masuk ke permainan. Jadi misalnya permainan basket, voli, baik itu atletik ataupun sepak bola ataupun badminton itu kan untuk ranah kecabangan malah. nggih. Nah, misalnya kalaunya kita ranah gerak fundamental misalnya Pak, itu ada misalnya kayak Dasar buhannya di kemarin jalan. itu moto apa Pak, moto fleksibilitas. Nah, misalnya kan berarti kalaunya di sekolah dasar Ya, itu agar tidak memunculkan terlalu kecabangan, berarti misalnya tentang fleksibel, apa-apa aja gerakan fleksibel dan apa aja yang harus dilakukan gerakannya, itukah Pak yang untuk penilaian yang autentiknya selain di permainan tadi Kak, nggih. nggih, Yang nggak kecabangan kan menurut Jen kan tadi ada yang ke aspek keolahragaan untuk pembentukan tubuh nggih, kan yang adanya kekuatan, ada mhm, kelentukan, fleksibel, tadi ada mhm, kecepatan dan yang lain. Dikarenakan di dalam olahraga ini nggak harus kecabangan Kak ya, ada gerak dasar nggih, fundamental. Nah, jadi mhm, untuk seandainya ke gerak dasar fundamental itu tergantung tujuan pembelajarannya Kak tadi yang Jarkian oh, juga tadi setuju. Kalau misalkan fleksibilitas yang jadi tujuan pembelajaran pada sesi itu atau kelentukan. Nah, bagaimana nanti anak tersebut menerapkan atau capaiannya, kriteria pelaksanaannya, tentu saja misalkan ada dalam melakukan itu kan ada beberapa macam fleksibel, ada bagian bawah, atas, bagian badan juga kan iya, ada kayang, ada split dan sebagainya. iya, Nah, jadi mungkin itu aja Kak ya yang mereka tapi mhm. jadi ada kategori-kategorinya bagian Jadi kaki intinya Pak ya tinggi menyesuaikan dengan tujuannya malah. tinggi siap mungkin sampai di sini sebelum ulun tutup ada yang ingin ditanyakan lagi Kak izin oke terima kasih sampai di sini alhamdulillah kita sudah melaksanakan modul 2.6. Gini Kak, untuk kan ada nih tugas 2.5 yang dimana kakak anak di Google Drive itu agenda-agendanya boleh aja yang di WA itu kumpulkan jadi satu orang aja yang ngumpulkan link Google Drive-nya itu nanti di copy atau kita share di grup nanti bagian ya nanti anaknya di LMS masing-masing tapi satu link Google Drive aja satu misalkan Kak Ahmadi anak dokumentasi misalkan 2.1, 2.2, 2.3 mungkin ada 5 dokumentasi nih Kak beberapa yang misalkan berapa hari pertama, hari kedua, hari ketiga kayak itu aja Kak ya kan situ ada keterangan harinya kayak yang di WA grup Nggih, ulun tuh iya, ada hari pertama, hari kedua, misalkan ada 3 atau 4 foto ya kada apa-apa Kak. Kalau anak video boleh aja jadi gabung. nggih, Jadi ada misalkan kita ada 7 hari, jadi hari pertama misalkan pembukaan aja. Ada foto pembukaan sampai dengan yang ke sem terakhir. Nah, itu aja yang nanti Kakak dokumentasi di anak di link Google Drive Kakak misalkan boleh drive pribadi bisa juga akun belajar ID. Yang penting statusnya bisa dilihat. Dan nanti link drive-nya itu bisa di-share di grup WA dan di grup WA itu kakak salin, kakak anak di tugas LMS kakak masing-masing. Oke, silakan Kak. untuk durasi waktu Pak, Durasi waktu yang apakah yang di Google Drive itu ditanyain juga nggih, Kak yang yang save itu Kak? oh nggih, nggih. Berarti misalnya kita tuh mengolah dari hari pertama sampai hari terakhir SEM itu kita kelompokkan, kita akumulasi, kita membuat video, kita upload di Google Drive, habis itu Nggak harus linknya video Kak ya. Kalau di sini keterangannya harus video Kak ya.
Tunggu ulun cek. Ulun belum. Rasanya itu tidak harus video Kak, dokumentasi Foto aja. aja lah. Oh iya. Nggih. Coba ulun cek 2.5. Ulun tunggu Pak Ahmadi, nunggu Pak Ahmadi aja nah. Nah ini untuk Aman. Gas, digas. Kopi aja Pak Ahmad. Berarti Pak kada mesti video lah. coba ulun cek dulu, ulun telah kita sama-sama Kak ya. Nah sini ulun cek. Ini Arham nih malam ini kada disimpan diren nih Arham nih. Iya. Arham ini. Nah ini Kak, selama pembelajaran tatap muka baik berupa foto maupun video sesuai dengan aktivitas pembelajaran. Jadi foto atau video Kak boleh. Berarti video boleh lah. Dokumentasi ke dalam satu folder Google Drive serta. Olehnya Pak, ulun jadi anak video tuh sekira ada gambar kurihing beritaan. Oke, boleh Kak, bagus lagi itu. Bagus Ya lagi. iya aja Pak. Nggih, siap. Bagus lagi Kak. Bagaya tapi tidak bujur. memberatkan pian hendak menggabungkan jadi video boleh sekali Kak. Mantap guru Jadi nih. Andai foto aja di anak-anak di Google Drive-nya itu hari pertama ada keterangannya bisa juga. Cepat Apalagi video bagus lagi. Anak lagi Iya. pulang libur. Nggih. Yang ada camat ala-ala kalau deh. Nah, ya itu yang ada camat alala Pak. Tuh harus buat tuh, jangan sampai tinggalan. Ada Bos Hasnur juga. Ini mudah-mudahan. Ini untuk tutup dulu kalah. Oke. Jadi kalau ada kekawanan yang ada orang ada agenda malam. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keinginannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Buka dulu nah gambarnya melihat. Banyak kekurangan dari ulun. Terima kasih untuk atas alamnya atau waktunya hari ini. Selamat bertemu lagi kakak-kakak. Oke, next kita hari Jumat lagi 2 jam pembelajaran. Terima kasih kakak. Itu bersama belum gak? Screenshot nah. Oke, screenshot. Bujur benar kakak ya Allah. Oke, siap. 1, 2. Pendik nama mati pendik tuh. Belum. Belum pendek belum. Salah picit kalau salah pencet nah. Salah picik pendek. Oke, ulang. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, siap. Cek. Bapak Arham tuh. Pak Mujahid, gas. Pak Mujahid, gas. Tutup. Siap. Sudah tersimpan STMJ, udah aman. STMJ. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Menjahit linknya bagi kenapa lah? Tuh rekaman belum berarti lagi.